wabarakatuh. Saya Dita Arasi Putri dari 10 Kuliner 1 ingin menjelaskan tentang 9 makna ideologi Pancasila. Silakan ditonton videonya ya. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, sementara logos berarti ilmu. Ideologi dapat dimaknai sebagai ilmu sistem, ilmu yang mencakup gagasan dan pengertian koheren yang diterima sebagai pandangan hidup. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa dan negara karena berisi cita-cita bangsa dan negara serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kesadaran kebangsaan. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan terbuka. Artinya, bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan kokoh terhadap tantangan dinamika zaman. Pancasila bersifat evolutif yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam menetapkan ini disebutkan Pancasila adalah dasar negara yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memberikan konsekuensi bahwa sebagai kaidah negara, Pancasila bersifat fundamental atau mendasar, tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerabah, Sriwijaya, dan Majapahit. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Kepribadian ini tercermin dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Semua aktivitas harus sesuai dengan sila dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan secara historis, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki arti tidak ada satu peraturan pun yang boleh menentang atau tidak sesuai Pancasila. Hukum harus memiliki visi yang sama dengan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa karena nilai dalam Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia. Nilai ini disepakati bersama rakyat Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD NRI 1945, terdapat cita-cita luhur dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Selain itu, termuat secara tugas juga Pancasila yang menjadi cita-cita dan tujuan. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan sistem filsafat yang menjiwai kepribadian bangsa Indonesia. Kelima sila ini merupakan hasil pemikiran secara kritis dan rasional tentang kenyataan budaya bangsa Indonesia.